Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku, bahwa peradaban Islam sangat memberikan kontribusi yang positif di dunia ini. Selama 500 tahun, Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi, maka peradaban Islam menunjukkan eksistensi. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa misalnya tidak dibangun dengan proses regenerasi mereka sendiri, tapi pastinya didukung dengan peradaban Islam yang menjadi dominonya, yang menjadi motor penggerak dinamonya untuk menjadikan Barat kelihatannya sangat berperadaban. Maka ada kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Belum lagi kita bisa mendengar dan melihat bahwa peradaban berhutang besar pada Islam. Inilah yang kemudian bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Maka jejak gemilang umat Islam di pentas sejarah dunia bisa kita lihat misalnya sejarah perjuangan umat Islam pada kurun abad 13, yaitu sejak kepemimpinan masa baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah tahun 622 sampai 632 Masehi, dan masa Daulat Khulafaur Rasyidin di tahun 632 sampai 661 Masehi, juga Daulah masa Umayyah di tahun 661 sampai 750 Masehi, juga di masa Daulat Abbasiyah di tahun 750 sampai 1258 Masehi, sampai akhirnya tumbang kekhilafahan Turki Utsmani pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 Masehi. Itu artinya bisa kita lihat di era ini begitu banyak kontribusi Islam dalam peradaban. Di era Rasulullah dan periode Khulafair Rasyidin misalnya, kesuksesan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban Islam sangat tiada tara. Dalam sejarah dicapai dalam kurun waktu 23 tahun, 13 tahun langkah persiapan pada periode Makkah atau yang kita kenal dengan Makkiyah, 10 tahun periode Madinah atau yang kita kenal dengan Madaniyah, dan 23 tahun adalah rentan waktu satu generasi di mana baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil memegang kendali kekuasaan atas bangsa-bangsa yang lebih tua peradabannya, yang saat itu kita bisa lihat, yaitu khususnya Romawi, Persia, dan Mesir. Di periode Daulah Umayyah misalnya, masa kedaulatan Umayyah berlangsung selama lebih kurang 90 tahun. Beberapa orang khalifah besar Bani Umayyah ini seperti misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang hidup pada masa 661 sampai 680 Masehi, juga Abdul Malik bin Marwan yang hidup pada zaman masa 685 sampai 705 Masehi, atau bisa kita lihat yaitu Al-Walid bin Abdul Malik yang hidup di tahun 705 sampai 715 Masehi, juga Umar bin Abdul Aziz yang hidup di tahun 717 sampai 720 Masehi, atau bisa kita lihat yaitu Hashim bin Abdul Malik yang hidup di tahun 724 sampai 743 Masehi. Itu artinya peradaban Islam sangat mewarnai pada masa yang sudah kita sebutkan.
Di periode ketiga misalnya Daulat Abbasiyah misalnya. Bisa kita lihat periode ini sejak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa kedaulatan Abbasiyah ini berlangsung selama 508 tahun, luar biasa. Sebuah rentang sejarah yang cukup lama dan sebuah peradaban berdasarkan perubahan pola kepemerintahan dari politik. Para sejarawan biasanya membagi pemerintahan Bani Abbasiyah ini menjadi beberapa periode. Dan periode-periode ini bisa kita lihat misalnya ada periode pengaruh Persia pertama, pengaruh Turki pertama, kemudian dinasti yang kemudian kita lihat pada pemerintahan Khalifah Abbasiyah dan seterusnya. Itu artinya sekali lagi sangat kental sekali kontribusi peradaban Islam dalam kancah peradaban dunia. Maka setelah periode Daulat Abbasiyah, kemudian tumbangnya Khalifah Turki Utsmaniyah, tentunya kita bisa lihat peradaban Islam sangat mendominasi, ya kan. Pada zaman Khalifah Utsmani misalnya, para ahli sejarah sepakat bahwa zaman Khalifah Sulaiman Al-Qanuni yang hidup di tahun 1520 sampai 1566 Masehi merupakan zaman kejayaan yang kebesaran dan pada masanya telah jauh meninggalkan negara-negara Eropa di bidang militer, sains, dan politik. Maka itu mudah-mudahan insya Allah kita bisa belajar banyak dari pasca berakhirnya kekuasaan Daulat Abbasiyah, kepemimpinan Islam berlanjut ke pemimpinan Daulat Utsmaniyah, kemudian pada Daulat Utsmaniyah juga dikenal dengan sebutan Kesultanan atau Kekaisaran Turki Ottoman, didirikan oleh Bani Utsman yang selama lebih dari 6 abad kekuasaannya, mulai dari 1299 sampai 1223, dipimpin oleh 36 sultan. 36 sultan, bayangkan ya, yang kemudian sebelum akhirnya runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara kecil, tapi perlu kita ketahui dipimpin oleh 36 orang sultan. Mudah-mudahan kita mampu menjadi pemimpin bagi diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Silakan sebutkan tiap-tiap Anda apa kontribusi Islam dalam peradaban dunia yang Anda ketahui. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.